Julius Robert Oppenheimer, seorang ahli fisika teoretis dan profesor fisika Amerika di University of California, Berkeley, terkenal sebagai Bapak Bom Atom. No one can predict what vast new continents of knowledge the future of science will discover. But we know that as long as Ia memegang jabatan Direktur Ilmiah Laboratorium Los Alamos dan Proyek Manhattan, tempat dikembangkannya senjata nuklir pertama di dunia. Meskipun memiliki reputasi sebagai arsitek bom atom, Oppenheimer memberikan kritik terhadap penggunaan senjata nuklir dan mendukung pelucutannya. Masa muda Oppenheimer dimulai dengan kelahirannya pada 22 April 1904 di New York. Awalnya memiliki niat menjadi ahli kimia ketika bergabung dengan Harvard pada tahun 1922, ia beralih ke fisika dan menunjukkan keahliannya dalam bahasa Latin dan Yunani, serta menekuni puisi dan filsafat timur. Setelah lulus, Oppenheimer melanjutkan penelitian di Cambridge University, di mana ia bekerja sama dengan komunitas ilmiah Inggris untuk memajukan penelitian atom. Di Göttingen University, ia meraih gelar PhD pada usia 22 tahun dengan kontribusi penting dalam teori kuantum. Salah satu makalahnya mengenai pemisahan gerak nuklir dan gerak elektronik dalam perlakuan matematis molekul sangat diakui. Peningkatan kekuatan Hitler di Jerman memotivasi Oppenheimer secara politis, dan ia menyatakan dukungannya untuk Republik selama Perang Saudara Spanyol pada tahun 1936. Namun, dia kemudian menarik dukungannya terhadap Partai Komunis karena penderitaan yang dialami ilmuwan Rusia di bawah pemerintahan Stalin. Pada tahun 1939, setelah invasi Nazi ke Polandia, Oppenheimer, bersama dengan ilmuwan lain, memperingatkan pemerintah Amerika tentang bahaya jika Nazi berhasil mengembangkan bom nuklir. Ini memicu pembentukan kantor penelitian dan pengembangan ilmiah yang mengawasi proyek Manhattan. Oppenheimer, sebagai direktur ilmiah, memimpin tim ahli fisika terbaik untuk mengembangkan bom atom. 5, 4, 3, 2, 1. Pada 16 Juli 1945, uji coba nuklir pertama, disebut Trinity, berhasil dilakukan di Alamogordo. Kurang dari sebulan setelahnya, bom atom pertama dijatuhkan di Hiroshima pada 6 Agustus 1945, diikuti oleh serangan di Nagasaki pada 9 Agustus. Setelah Perang Dunia Kedua, Oppenheimer mendukung kontrol internasional terhadap tenaga nuklir untuk mencegah proliferasi senjata dan perlombaan senjata nuklir dengan Uni Soviet. Namun, pada tahun 1953, selama periode S1MCH Pronunciation Chartisme dan antikomunisme, ia dihadapkan pada tuduhan simpati komunis dan penentangan terhadap pengembangan bom hidrogen. Izin keamanan militernya dicabut, mengakhiri peran Oppenheimer di AEC dan posisi pentingnya dalam pemerintahan AS. Federasi Ilmuwan Amerika dan komunitas ilmiah secara luas terkejut dan memprotes keputusan AEC terhadap Oppenheimer. Kasus ini menimbulkan kontroversi di dunia sains, dan pada tahun 1963, Presiden Johnson mencoba menebus ketidakadilan dengan memberikan Oppenheimer penghargaan Enrico Fermi. Antara 1947 hingga 1966, Oppenheimer menjadi Direktur Institute for Advanced Study di Princeton, di mana ia mendiskusikan fisika kuantum dan relativistik serta mengembangkan gagasan tentang hubungan antara sains dan masyarakat.
Pada 16 Desember 2022, Menteri Energi AS Jennifer Granholm membebaskan Oppenheimer dari tuduhan yang menyebabkan pencabutan izin keamanannya. Oppenheimer, meskipun diakui sebagai bapak bom atom, merasa bersalah atas perannya dalam pengembangan senjata tersebut. Rasa bersalahnya bukan terkait dengan penggunaan bom selama Perang Dunia Kedua, yang menurutnya dibenarkan secara moral, tetapi lebih terkait dengan perlombaan senjata dan ancaman terhadap peradaban yang timbul. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. Ia berharap teknologi nuklir dapat diaplikasikan untuk perdamaian, dan warisan Oppenheimer mengajukan pertanyaan sederhana, apakah bom itu akan membawa kehidupan melalui tenaga nuklir dan energi berkelanjutan, ataukah justru menjadi penyebab kerusakan bagi dunia kita?